Nah, sekarang aku pengen kasih tahu ke teman-teman data-data yang teman-teman bisa perhatikan on the spot ya pada saat campaign itu berlangsung. Jadi teman-teman bisa pantau nih ya campaign yang berjalan di hari itu dengan baik. Jadi memang kalau bisa teman-teman alokasikan waktu di hari-hari campaign tanggal kembar tersebut untuk memantau dan kira-kira apa nih action plan yang bisa teman-teman lakukan on the spot pada saat itu juga untuk boost metrik-metrik penting tadi seperti kunjungan, konversi, dan penjualan per pembeliannya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana? Teman-teman pasti di sini udah banyak yang tahu juga ya kalau kita bisa lihat di fitur data real time di bisnis saya nih ya, teman-teman Shopee Seller. Nah, jadi untuk kenapa sih kita bilangnya real time? Karena datanya itu selalu updated ya, selalu diperbarui 5 detik sekali nih ya, teman-teman Shopee Seller. Jadi, teman-teman bisa pantau nih di bagian data real time ini. Oke, yang bisa kita pantau ya untuk campaign yang selanjutnya nih teman-teman ya untuk 10-10, 11-11 dan 12-12 di data real time teman-teman bisa lihat tren penjualannya ya. Lalu teman-teman bisa lihat juga jumlah kunjungannya dan teman-teman bisa lihat konversinya juga. Nah, di sini di tren penjualan ya teman-teman bisa bandingkan nih ya misalnya teman-teman lagi mau pantau 10-10 nih. Teman-teman udah siapin nih ya data real time, teman-teman masuk nih ya ke pengen deh bandingin sekarang contohnya udah masuk ke jam 10 pagi nih ya. Ini sampai jam 10 pagi penjualannya gimana nih dibandingkan sama periode kemarin nih. Kalau ini contohnya misalnya kita lagi lihat di 99 kemarin. Terus kita udah nyampe di jam 10 pagi ya di tanggal 99. Kita pengen lihat nih kira-kira di 88 kemarin tuh gimana ya sampai jam 10 pagi. Oh, ternyata ada pembandingnya nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau hari ini itu yang merah ya teman-teman. Dan yang sudah data pembandingnya atau yang sudah berlalu itu yang grafiknya berwarna biru. Jadi teman-teman ada bayangan, oh ternyata di periode 88 kemarin ya ini aku tahu subuh gitu ya jam 4 sampai jam 5 pagi ini ternyata behavior orangnya nggak terlalu banyak yang berkunjung. Tapi ternyata di 99 ini cukup banyak nih. Oh, berarti apa ya? Aku melakukan contohnya, misalnya teman-teman melakukan flash sale tokonya di jam tersebut gitu, atau misalnya teman-teman Shopee Live di jam tersebut, itu berarti efektif nih untuk meningkatkan penjualannya teman-teman seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu kita mau lihat tingkat konversi nih ya teman-teman pada data real time. Seperti tadi ya teman-teman bisa langsung lihat aja di kriteria utamanya. Jadi teman-teman bisa bandingkan juga nih ya dengan data konversinya di campaign yang lalu. Dari tadi juga ya seperti tadi juga kita bisa bandingkan dan kita bisa lihat kira-kira ini grafiknya ada penurunan atau ada kenaikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ kira-kira apa yang harus dilakukan. Oke, nah sekarang kita mau evaluasi nih ya. Kira-kira promosinya teman-teman Shopee Seller itu efektif nggak nih campaign kemarin? Atau campaign yang sudah berlalu nih teman-teman Shopee Seller? Atau misalnya teman-teman nanti mau hitung ya di periode yang selanjutnya. Kira-kira sudah sesuai belum sih gitu ya dengan targetnya teman-teman Shopee Seller? Nah yang pertama aku pengen kasih tahu dulu ya. Karena kan di fitur kita di Seller Center itu kan sebenarnya sudah cukup detail ya teman-teman, memberikan kebutuhan bisnis ya terkait informasi, panduan itu untuk teman-teman Shopee Seller sendiri. Nah ini teman-teman bisa kulik-kulik ya, bisa maksimalkan dengan baik dan petunjuknya itu lengkap banget di pusat edukasi penjual. Nah tapi untuk menganalisis performa promosinya ini ya selama campaign, teman-teman bisa maksimalkan di bisnis saya di bagian promosi ini. Jadi teman-teman langsung masuk aja ke bagian bisnis saya, terus teman-teman klik promosi dan teman-teman masuk ke contohnya di sini mau lihat promo toko. Jadi di bagian fitur promosi saya itu ada promosi-promosi yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya, misalnya teman-teman sudah pakai salah satunya, itu teman-teman bisa lihat performanya, tinggal diklik aja satu-satu nanti akan muncul seperti ini. Nah ini teman-teman mungkin bisa screen capture juga ya kalau misalnya teman-teman mau tahu kira-kira bentuk data apa aja sih di bagian promosi-promosi ini yang teman-teman bisa analisis nih supaya teman-teman tahu kira-kira apa yang harus teman-teman perhatikan untuk promosi-promosi selanjutnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di apa namanya
kira-kira kriteria data apa aja nih yang harus teman-teman amati di jenis-jenis promosi ini. Nah, untuk menghitung efisiensinya, teman-teman bisa menghitung yang namanya ROI. Nah, di sini mungkin udah ada juga teman-teman Shopee seller yang tahu ya cara hitung ROI. Tapi aku yakin banyak juga teman-teman Shopee seller yang mungkin baru denger apa sih ROI atau ROI ini gitu ya. Jadi ROI itu adalah return of investment nih teman-teman ya. Jadi kira-kira efektif gak sih modal yang sudah dikeluarkan kemarin dan kita pengen lihat efektivitasnya itu ada di angka berapa persen supaya teman-teman ada gambaran yang lebih jelas lagi gitu mau lihat ROI-nya itu positif atau negatif gitu kan. Nah ini kita berangkatnya dari data yang mana nih? Kita mau lihat data dari penjualan-penjualan yang sudah teman-teman dapatkan nih ya, total penjualan yang teman-teman dapatkan dari masing-masing promosi yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Dan modalnya itu kalau bisa memang teman-teman catat juga gitu ya. Jadi teman-teman ada bayangan, oh kemarin aku memang alokasikan modal untuk voucher toko itu 5 juta rupiah nih gitu ya. Berarti dari modal voucher toko 5 juta ini, aku pengen ada total penjualan gitu ya, atau revenue itu di angka 50 juta contohnya, jadi 10 kali lipat. Nah, jadi itu modal 5 juta yang itu teman-teman simpan ya, supaya teman-teman bisa bandingkan nih dengan total penjualan yang ada di bisnis sayanya teman-teman Shopee Seller. Seperti itu. Ini ya, teman-teman bisa langsung klik aja. Kalau di sini kan kita kasih contohnya, teman-teman klik promo toko, akan muncul kriteria utama untuk promo toko. Jadi kita mau lihat performasi promosi promo toko. Nah, kalau misalnya teman-teman klik voucher ikuti toko, voucher toko saya, akan muncul data yang serupa. Jadi teman-teman bisa hitung satu-satu juga nih ya, untuk ROI-nya. Kira-kira ini efektif nggak nih ya untuk menggunakan promosi-promosi yang sudah aku lakukan sebelumnya ini gitu ya. Nah terus kita mau hitung ROI-nya tuh gimana gitu ya. Kita mau tahu efektivitas promosi kita tuh gimana. Jadi teman-teman bisa menerapkannya, bisa melakukannya dengan rumus ini nih teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh foto juga ya, boleh screen capture juga supaya teman-teman bisa lakukan, bisa terapkan juga rumusnya. Jadi ROI penghitungannya adalah teman-teman dalam kurung ya, ini total penjualan dikurangi investasi ya. Jadi contohnya misalnya di periode campaign 99 kemarin, dari total voucher ya, total modal voucher kemarin ya 5 juta modalnya, teman-teman dapat 50 juta. Berarti total penjualannya 50 juta. Dikurang investasi. Investasi itu modalnya tadi 5 juta ya teman-teman. Jadi 50 juta dikurang 5 juta, terus dibagi 5 juta ya, karena kan investasi atau modalnya tadi 5 juta, dikali 100%. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman ada bayangan. Nanti akan aku tampilkan juga contohnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa kategorikan nanti kira-kira ROI atau return of investment promosi yang teman-teman lakukan itu positif atau negatif nih. Jadi kalau misalnya negatif ya teman-teman tahu, oh apakah mau di analisis ulang biaya ini gitu ya, karena tidak efektif, atau promosinya yang kurang tepat, atau gimana nih, atau produknya yang kurang tepat, atau gimana nih. Jadi teman-teman nanti akan tahu action plan selanjutnya gimana. Ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman ingat gitu ya, untuk menentukan biaya promosi yang efektif. Jadi jangan sampai ya gedean biaya promosinya daripada untungnya gitu ya. Atau aduh untungnya tipis banget setelah dihitung-hitung dengan biaya-biaya yang lain kok nggak seberapa gitu ya. Kayaknya ada yang kurang efektif nih gimana gitu ya. Nah ini berdasarkan data internal Shopee ya teman-teman. Jadi ini untuk biaya ideal promosi itu biasanya 5-10% dari penjualan kotor nih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa berangkat dari 5% dulu. Nah, ini ada di sebelah kanan ya, teman-teman harus ingat juga, kalau semakin tinggi tingkat ROI, ya berarti semakin baik investasinya di promosi ini. Dan teman-teman bisa, duplikasi cara promosi yang sama nih, dengan modal yang mirip-mirip nih untuk periode campaign selanjutnya. Jadi teman-teman lihat juga ya, teman-teman harus telusuri satu persatu di promosi yang tadi gitu ya, untuk promosi-promosinya tadi itu ROI-nya oke atau enggak nih untuk diterusin di periode campaign selanjutnya.